Sepertinya aku harus membelot dan kemudian kita membuat kubu. Jadi kayak Nike ketika berikan instruksi yang sama geser ke kanan 3 langkah, kasih mata dan lakukan ya. Gesernya ke kiri. Kalau bisa ditarik teman-temannya. Kita lihat siapa yang berhasil bawa kubu lebih banyak. Silakan kayak Nike. 3 langkah ke kanan jalan. Waduh, oke. Sabar. Tenang. Ini lagi terpisah ya, Oke. Bener ya. Oke. Kakak namanya siapa? Melisa. Oke. Kakak Melisa sakit apa biasa aja? Sakit. Lumayan ya. Iya. Ini kan ya. Ini terpisah nih. Kak Sima maunya geser ke kiri, Kak Yonike telah menginstruksikan tapi nggak mau ikut. Yang terjadi apa? Perpecahan, terjadilah 2 kubu. Apakah melihat 2 kubu begini menyenangkan? Tidak, karena mereka bertiga bersama-sama. Yang satu nih ditarik dulu nih, tapi nggak mau. Akhirnya Kakak Sima pun sedih, karena cuma sendirian. Dan tak sedikit orang-orang ketika begitu terjadi perpecahan, salah satu daripada mereka keluar dari gereja. Masih mending kalau pindah ke gereja A atau ke gereja B, masih mending. Saya nggak katakan itu bagus. Tetapi kalau tidak lagi ke gereja, kecewa sama Tuhan, lebih bahaya lagi. Tinggalin Tuhan. Karena apa? Perpecahan terjadi. Sekarang saya ingin tanya lagi. Kan tadi kan sakit ya, lumayan ya. Mau kita coba lagi, lebih keras lagi 10 menit? Jangan, terkilir. Bagaimana jika kita lakukan ini 10 jam? Waduh, bisa jadi 1 tulang patah. Bagaimana jika 10 bulan, 10 tahun? Dan saya yang dimaksudkan adalah bukan lagi soal fisik, tapi hatimu yang terus bergesekan karena tidak bersatu. Karena seseorang selalu berkata, akulah yang harusnya berada di level kepemimpinan itu. Harusnya akulah yang memberikan kebijakan yang itu. Kebijakanmu salah, ini nggak benar, itu nggak benar. Tapi nggak pernah menyadari, harusnya aku tetap mengikuti dalam garis rombongan, tetap mengikuti arah pimpinan, karena pimpinan inilah yang diurapi oleh Tuhan. Seperti Daud berkata kepada Saul, kepada orangnya, maksudnya orang sebenarnya Daud, aku tidak akan pernah menjamah Saul karena dia adalah orang yang diurapi oleh Allah. Aku tidak akan pernah menjamahnya. Hari ini pimpinanmu siapa? Pimpinanmu pasti tidak sempurna. Saya yakin Kak Eunike tidak sempurna. Kalau sempurna, Tuhan. Tapi Tuhan Yesus yang sempurna pun Yudas Iskariot tetap tidak punya pemahaman yang benar. Setuju ya? 3,5 tahun dia mengkhianati. Bahkan Petrus pun menyangkal pelayanan Yesus yang sempurna, Allah yang sempurna pun tetap ada orang-orang yang mengkhianati. Gagal. Bagaimana kita nggak sempurna? Kita jangan pernah harapkan ekspektasi semua orang akan ikut kita. Tapi orang-orang yang dibawa, yang dipimpin, ayo mari sama-sama kita menundukkan diri. Katakan sama-sama yuk, menundukkan diri. Lihat orang itu, percayakan orang itu, sekalipun dia punya salah, kita sama-sama berdiskusi, bukan berantem sana sini. Kalau di meeting, di rapat, boleh kita beradu, silakan. Tapi keluar dari rapat, jangan lagi berantem. Lu tahu nggak tuh di rapat, di meeting tuh, lihat tuh si dia tuh, gedek ya, atau bahasa di sini gimana ya? Terus, yuk kita buat grup lagi di dalam grup. Kita gosipin dia, gak seru cuma di sini kita juga ngomongin dia. Akhirnya apa? Gereja di dalam gereja, sekolah minggu di dalam sekolah minggu, PPA di dalam PPA, giro di dalam giro, apapun itu bisa terjadi. Saya sarankan adik-adik semuanya yang punya grup di dalam grup, kakak-kakak yang punya grup di dalam grup, bubarin, remove, oke? Paham ya? Silakan coba bersatu lagi. Nah, sekarang apakah kesatuan seperti ini indah? Indah atau tidak? Mantap ya. Katakan sama-sama. Kasih jempol ya. Mantap. Silakan duduk. Kasih tepuk tangannya untuk kakak ini. Karena itu dikatakan di Paulus ya di Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu yang saling membantu.
dan berusaha melihara kesatuan roh oleh kata damai sejahtera satu tubuh dan satu roh. Highlight di situ kata-kata hendaklah, tunjukkanlah, berusahalah. 3 kata itu adalah sisi kita atau bagian kita sebagai seorang manusia. Kita nggak bisa minta sama Tuhan, Tuhan satukan kami. Bisa, kita doa itu sah-sah saja. Tapi sesungguhnya kesatuan adalah bagian dari kita. Maka Paulus bukan berkata biar Tuhan Yesus, nggak ada tulisannya. Adanya apa? Hendaklah, tunjukkanlah, berusahalah. Kita boleh minta persatuan, boleh. Roh Kudus yang ada di dalam kita itu yang mempersatukan kita. Tapi kesatuan itu adalah lepas diri kita pribadi, lepas pribadi. Kitanya yang mau mengikuti, kita yang mau. Sekalipun orang itu tidaklah sempurna, pemimpin itu tidaklah kita katakan ideal, tapi dialah pemimpin kita hari ini, maka kita ikuti dia. Maka saya katakan, hendaklah, tunjukkanlah, berusahalah. Hari ini saya dipimpin bukanlah pemimpin yang ideal menurut saya, tapi bukan berarti saya kemudian langsung melakukan ini itu, nggak ada. Saya menghormati beliau terlepas dari pekerjaan ataupun pelayanan. Saya tahu kalau diganti orang lain pun belum tentu orang itu bisa lebih baik daripada orang yang sebelumnya. Kalau saya sosok Anda, saya lebih hebat, saya bisa memimpin, maka saya sendiri akan gagal. Saya percaya. Kalau hari ini saya berada di dalam kepemimpinan tertentu, itu karena Tuhan sedang ingin membentuk orang itu dan membentuk saya menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, bersama-sama bersatu mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Melaksanakan amanat aku. Dengan urapan yang dari atas sampai ke bawah, dari embun di Hermon, dari kepala Musa, janggut sampai jubah-jubahnya, itu menjadi sebuah urapan dari atas bawah, kecil besar, kaya miskin, perempuan laki-laki. Jangan pernah ada pemikiran aku lebih rendah, aku lebih tinggi. Gak ada, semua di mata Tuhan sama. Untuk apa? Melaksanakan amanat agung, yaitu agar semua jiwa-jiwa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Amin. Friend-friend, mari kita bersatu. Nomor 5, makin berdiri lagi, yuk fokus pada anak-anak.